Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Pamalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya buat. Untuk makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan. Untuk tema makalah kali ini, saya mengangkat tema kontrol kualitas bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Sedangkan untuk judul makalah yang sudah saya susun adalah pengecoran kolom dan lantai proyek konstruksi stasiun, yang lebih tepatnya adalah bangunan umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makalah ini. Untuk daftar isinya seperti sudah yang tercantum, sama seperti makalah pada umumnya. Dan untuk yang pertama, di sini ada kata pengantar saya sebagai penulis makalah ini. Selanjutnya ada di bab 1, kita langsung masuk saja di pendahuluan. Yang pertama, latar belakang pembuatan makalah ini. Stasiun merupakan salah satu fasilitas umum yang bisa digunakan oleh banyak orang dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dalam perencanaan serta pembangunannya memerlukan pertimbangan yang layak, serta dalam pelaksanaannya banyak hal yang perlu diperhatikan, salah satunya mengenai mutu bahan agar bangunan yang tercipta bisa berkualitas baik sesuai perencanaan dan yang tentunya aman untuk digunakan oleh banyak orang dalam kurun waktu yang lama tersebut. Langsung saja kita masuk pada bab 2, yaitu ada peralatan dan bahan. Pertama-tama kita akan membahas tentang peralatan. Di sini ada tower crane seperti pada gambar. Alat ini digunakan sebagai alat bantu untuk memindahkan material secara vertikal dan horizontal. Lebih tepatnya material-material berat yang tidak mungkin untuk diangkat oleh tenaga manusia. Selanjutnya adalah theodolit, ini gambarnya untuk mengukur sudut. Lalu ada water pass, ini untuk mengukur ketinggian tanah. Selanjutnya ada scaffolding yang digunakan sebagai penyangga saat melakukan pengecoran. Ada air kompresor yang digunakan untuk pembersihan, diantaranya bekisting yang akan dicor, dibersihkan dari debu-debu yang menempel, supaya pada saat pengecoran diharapkan mutu dan kualitas beton tidak terganggu. Selanjutnya adalah concrete vibrator yang digunakan untuk memadatkan beton pada saat pengecoran. Lalu ada bar grinder ini untuk membentuk besi-besi ini sesuai yang kita inginkan, sesuai bentuk tulangan yang telah direncanakan. Dan selanjutnya adalah bar cutter ini untuk memotong. Selanjutnya ada truck mixer seperti pada gambar ini. Kita semua pasti sudah tahu fungsinya untuk mengangkut beton campuran dari bajing plain ke lokasi yang akan dilakukan pengecoran. Selanjutnya ada concrete pump, digunakan untuk mengecor di mana lokasi yang akan dicor adalah pada ketinggian, sehingga memudahkan pekerjaan. Selanjutnya adalah trafulas, digunakan untuk mengelas, menyambung baja tulangan, dan ini ada bekisting untuk menampung dan membentuk beton sesuai rencana kita. Dan ini ada besi penyangga atau pipe support, digunakan untuk menyangga beton di mana pemasangannya setelah scaffolding. Pada pengecoran plat dibuka, tiang penyangga ini dipasang karena beton belum mencapai kekuatan yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahan. Kebutuhan bahan baku pada proyek ini tidak dapat diprediksi secara pasti, namun di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang pasti ada dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama, di sini ada baja tulangan. Baja tulangan ini menentukan kualitas kekuatan struktur gedung. Fungsi utamanya adalah untuk menahan gaya tarik. Selanjutnya ada kompon, yaitu cairan yang digunakan untuk perawatan dan perlindungan beton untuk menghambat proses penguapan air pada beton basah. Selanjutnya ada beton decking, digunakan sebagai pengatur ketebalan selimut beton antara bekisting dengan tulangan. Pada material ini berfungsi untuk menjaga tulangan agar sesuai dengan posisi yang diinginkan. Ini ada kawat bendrat, berfungsi sebagai pengikat antara baja tulangan agar dapat membentuk struktur seperti yang dikehendaki. Dan ini ada material konkret, yaitu campuran dari semen, pasir, agregat halus, dan agregat kasar, air, untuk
kemudian dicetak menjadi beton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pelaksanaan. Setelah membahas mengenai bahan-bahan tadi, bahan-bahan yang tentunya sudah disesuaikan dengan standar SNI, bahan-bahan yang bermutu baik. Selanjutnya, kekuatan bangunan tersebut dipengaruhi oleh metode pelaksanaan pengerjaannya. Di sini kita akan membahas metode pelaksanaan yang pertama, yaitu pekerjaan struktur. Di mana pekerjaan struktur yang pertama adalah pengerjaan bore pile. Bore pile merupakan salah satu jenis pondasi dalam yang berbentuk seperti tabung dan terdiri atas campuran beton dengan tulangan baja. Berfungsi untuk menyalurkan gaya beban dari sistem struktur bangunan berada dari atas disalurkan ke bawah, yaitu pondasi dan kemudian ke tanah. Yang dilakukan pertama kali adalah pembersihan lahan, lalu ada pengurukan tanah yang ketinggiannya masih kurang, yang ketiga ada pembersihan bore pile, dan yang keempat ada contoh gambar pembersihan bore pile. Pada pembuatan bore pile ini harus sesuai dengan gambar shop drawing, ini contohnya. Dan ini, lalu untuk contoh shop drawing atau bore pile-nya, ini ada checklist-nya, contoh pengawasan. Selanjutnya ada pemosisian alat berat, lalu ada instalasi casing pengeboran, selanjutnya ada pengaboran atau pelubangan tanah, dan lanjut adalah pengecoran. Kita semua sudah tahu mengenai definisi pengecoran. Ini contoh gambar penempatan tulang bore pile, ini contoh penempatan tulangan bore pile-nya secara asli di lapangan. Selanjutnya ini untuk gambar pemasangan pipa treni, dan ini untuk gambar pengecoran bore pile menggunakan mesin. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pekerjaan pilkap. Jadi apa sih pilkap itu? Pilkap merupakan struktur bangunan pondasi yang berfungsi untuk mengikat bore pile yang tadi sudah kita bahas, yang berada di bagian bawah pilkap itu sendiri. Selain itu, pilkap memiliki fungsi lain, yaitu sebagai struktur bangunan yang menyalurkan beban dari struktur bangunan asal seperti kolom, pelat, dan lain-lain menuju struktur bagian bawah, yaitu pondasi, kemudian disalurkan lagi ke tanah. Untuk pengerjaannya sendiri, yang pertama ada penggalian, yang kedua ada pembobokan beton dari bore pile. Tinggi beton bore pile yang dilakukan pembobokan adalah sebesar 2 meter. Pembobokan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Selanjutnya untuk pembuatan lem konkrit pilkap. Selanjutnya yang keempat ada pembersihan pilkap. Ini contohnya pembersihannya. Dan selanjutnya ada yang kelima adalah pemasangan bekisting pilkap. Dan yang keenam ada pengecoran pilkap. Ini contoh gambarnya. Ini contoh pengecoran yang ada di bagian atas. Ini alatnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, karing beton pada pilkap. Setelah dilakukan pengecoran pada pilkap, langkah selanjutnya adalah melakukan karing pada beton. Setelah beton dalam keadaan kering, pilkap dilapisi dengan geotekstil lalu disirami air agar kandungan air pada beton tidak cepat menguap dan mencegah beton agar tidak crack atau retak. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pekerjaan T-BEM. T-BEM sebagai salah satu komponen struktur bangunan bawah dari bangunan ini berfungsi untuk mengikat pilkap yang dimana juga berfungsi sebagai perkuatan dan pengaku dari struktur pondasi dari sebuah bangunan. Mutu beton yang digunakan dalam pembangunan ini adalah mutu SNI, TIBAM FC45, pilkap FC35, dan kolom FC50. Berikut untuk metode konstruksi pengerjaan dan struktur bangunan TIBAM. Yang pertama adalah pembuatan LC, yang kedua adalah pembesian TIBAM, ini contohnya pembesian, dan yang ketiga ada pemasangan bekisting TIBAM. Ini contoh gambarnya. Yang keempat ada pengecoran. Pengecoran kita semua sudah tahu mengenai definisi pengecoran. Dan selanjutnya, ini contoh pengecoran. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pekerjaan pier. Pier merupakan struktur bangunan atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban yang diterima oleh box girder yang ada di atas menuju struktur pondasi. Pilkap lalu bore pile. Pada proyek ini terdapat beberapa jenis pier. Untuk
jalur yang dibuat, yaitu ada single track dan double track. Dimensi dari pier itu sendiri jelas berbeda antara satu dengan yang lain, seperti tertera pada gambar contoh. Dalam proyek ini, tinggi bangunan pier bervariasi antara 7 sampai 22,5 meter. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini ada proses-prosesnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang metode pekerjaan shoring PCH. Shoring PCH digunakan sebagai scaffolding atau yang biasa kita kenal sebagai perancah yang berfungsi untuk menahan beban pada saat proses pengecoran box girder. Shoring PCH ini merupakan perancah standar Cina yang sudah diuji kemampuannya dan mendapat persetujuan untuk diterapkan pada pengecoran core inside box girder di proyek ini. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, mutu bahan, mutu alat yang kita gunakan itu harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan agar yang pertama memberikan kualitas yang baik pada bangunan dan yang kedua menjaga keamanan dan keselamatan pekerja selama proses pembangunan. Ini untuk contoh gambarnya dari komponen shoring PCH. Pemasangannya sendiri itu yang pertama ada proses pemasangan dimulai dari layer bawah ke atas, yang kedua ada proses pelepasan, karena setelah selesai pekerjaan ini akan dilepas lagi, dilakukan mulai dari atas ke bawah. Ini untuk contoh gambarnya. Adapun tahapan dari pemasangannya sendiri, yang pertama ada pengecoran dan konkret, yang kedua adalah proses marking oleh supervisor atau pemeriksaan, terus yang ketiga ada pemasangan jog bell plate, yang keempat ada pemasangan adjustable, yang kelima ada pemasangan shoring per layer, dan yang keenam ada pemasangan U-head. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pekerjaan kolom pedestal. Kolom pedestal atau padding stone merupakan kolom yang berfungsi sama dengan kolom utama, namun dimensinya dibuat lebih pendek. Kolom ini berfungsi sebagai tempat bertumpunya box girder serta sebagai penyalur beban dari box girder ke struktur pier hingga ke bawah. Pada pier single track hanya terdapat 2 buah kolom pedestal, sedangkan pada pier double track terdapat 4 buah kolom pedestal. Untuk tahapan pekerjaannya, yang pertama ada proses marking oleh supervisor atau pengecekan perencanaan yang secara real di lapangan. Yang kedua ada pembesian kolom, pembesian atau pemberian tulangan. Yang ketiga ada pemasangan pipa block out. Yang keempat ada pemasangan formwork atau begisting. Yang kelima ada proses checking oleh QC atau quality control. Kembali lagi ini untuk menentukan kualitas pada bahannya dan kualitas dari hasil bangunannya nanti. Selanjutnya yang keenam ada proses cleaning. Di sini apabila semua checklist sudah selesai dengan gambar yang disetujui oleh tim quality check, maka dilakukan proses cleaning atau pembersihan area kolom pedestal yang akan dicor dari sampah-sampah. Yang ketujuh ada pengecoran kolom pedestal. Ini contoh gambarnya pengecorannya. Ini ada gambar loading beton buket pengecoran. Ini memasukkan campurannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pekerjaan bearing pad. Pekerjaan pemasangan bearing pad dilakukan setelah kolom pedestal selesai dicor. Bearing pad berfungsi sebagai penerima dan penyalur beban dari box girder yang disebabkan oleh deformasi geser dan deformasi rotasi. Selain itu, bearing pad juga berperan sebagai peredam getaran yang akan muncul saat nantinya kendaraan melewati stasiun. Di sini untuk proses pengerjaannya, yang pertama ada pembobokan bagian atas kolom pedestal, ini contohnya. Yang kedua adalah pencabutan pipa block out, seperti ini, yang menyebabkan jadinya beton-beton ini nanti berlubang. Yang ketiga ada proses marking oleh supervisor, kembali lagi pengecekan quality control untuk memastikan konstruksi bangunan dan bahan yang dipakai pada bangunan ini tetap sesuai standar. Yang keempat, pemasangan bearing pad atau bearing padnya diangkat menggunakan kren dan dipasang pada lubang-lubang ini. Selanjutnya ada pemasangan formwork atau blasting, lalu ada cek posisi elevasi dan kerataan bearing pad. Ini contohnya, ini mengecek kerataannya, ini kalau lurus ya berarti sudah rata, dan ini untuk pengecekan jarak antara as ke bearing pad. Selanjutnya ada grouting bearing pad.
Apabila semua pengecekan sudah sesuai dan mendapat persetujuan dari tim quality control, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pekerjaan grouting. Untuk grouting bearing pad, material yang digunakan hanya semen dan air. Ini untuk gambar proses mixing material grouting dan untuk proses grouting bearing pad. Ini contoh gambarnya. Dan ini contoh dari box girder yang kita bahas dari tadi. Ini dia berbentuknya kotak, makanya disebut box girder. Dalam dunia konstruksi, arti girder beton adalah sebuah balok yang berada di antara dua penyangga yang dapat berupa pier atau abutment. Pada umumnya, girder beton berupa balok dengan profil L. Namun juga berbentuk box sehingga disebut sebagai box girder. Itu tadi penjelasannya. Tahapan-tahapan pengerjaan box girder yang pertama adalah pengecoran line konkret, berfungsi untuk meratakan permukaan lantai kerja yang nantinya akan menjadi pijakan atau tempat berdirinya dari shoring tersebut, sehingga tidak ada perbedaan elevasi antar shoring. Yang kedua ada pemasangan shoring PCH. Yang ketiga ada pemasangan long beam dan cross beam. Selanjutnya ada, ini contoh gambarnya, long beam dan yang keempat ada pemasangan bottom formwork. Ini contohnya gambarnya. Dan yang terakhir ada pemasangan outer formwork ini. Contohnya, dia seperti besi. Yang keenam ada pembesian slab bawah dan web. Yang ketujuh ada pemasangan inner formwork. Dan yang kedelapan ada pembesian slab atas. Cara pembesian untuk memastikan kekuatan dari konstruksi ini. Selanjutnya adalah pengecoran box girder. Ini contoh gambarnya pengecoran. Ini sudah ada tulangan dan kemudian dicor seperti pada gambar yang di sini. Selanjutnya ada proses carrying box girder, proses pelepasan formwork. Jadi setelah dicor dan setelah kering dan formworknya kemudian dilepas, selanjutnya ada stressing stand tender box girder. Box girder yang ada di proyek ini merupakan penerapan dari konsep press-stud concrete, beton prategang. Maka sebelum tendon di grouting dilakukan proses stressing stand terlebih dahulu menggunakan alat hydraulic pump. Stressing stand pada tendon harus dilakukan sesuai urutan atau sequence yang telah ditentukan di shop drawing. Ini untuk contoh gambarnya. Selanjutnya ada pemotongan stand box girder. Yang ke-14 ada capping casting stand box girder. Yang ke-15 adalah grounding tender box girder. Dan yang ke-16 adalah pelepasan shoring PCH. Ini contoh gambarnya. Lanjut, kita akan membahas masuk ke bab 4, yaitu penutup. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan adanya proyek pembangunan fasilitas umum ini, seperti stasiun yang memiliki perencanaan dan kualitas bahan yang sesuai standar, bahan-bahan yang memiliki mutu sesuai dengan diharapkan sesuai SNI, sesuai peraturan-peraturan lain, bangunan tersebut bisa bertahan lebih lama dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan dari materi yang sudah kita terima tadi, bisa kita simpulkan metode pelaksanaan pekerjaan struktur terdiri dari 8 metode pekerjaan, diantaranya yaitu metode pekerjaan door pile, pile cup, dibump, pier, shoring PCH, kolom pedestal, bearing pad, dan box girder. Sekian presentasi dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.